Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Rizky. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa RSI atau Relative Strength Index. Kita langsung masuk ke monitor. Bisa lihat di sini. RSI adalah indikator osilator yang populer dan dianggap cukup handal. Sejak dibuat oleh Wallace Wilder pada tahun 1978, indikator RSI ini digunakan dalam trading di semua jenis pasar, termasuk oleh para trader forex. Secara tradisional, indikator RSI ini digunakan untuk menentukan waktu entry yang tepat dengan melihat level overbought dan oversold, serta mendeteksi kemungkinan pergantian arah tren dengan mengamati divergensi terhadap pergerakan harga. Gimana cara membaca RSI? Di sini ada dua tingkat yang harus diperhatikan trader, tingkat 70 dan 30. Beberapa trader menyesuaikan indikator menjadi dengan menambah 50. Nanti saya jelaskan. Yang pertama, tingkat 70 menandai zona overbought dari fluktuasi harga. Jika harga mendekati tingkat 70%, harga dianggap akan mengalami pembalikan dan mulai mengalami depresiasi. Yang kedua, tingkat 30 menandai zona oversold. Saat indikator mendekatinya, harga diperkirakan akan berbalik arah dan mulai naik. Sinyal untuk membeli aset ini diterima saat indikator mendekati area oversold, sementara saat indikator berada di area overbought, trader dapat mempertimbangkan untuk menjual. Let's to chart. Oke, sekarang kita udah masuk ke chartnya. Kita bisa lihat di sini. Jadi RSI ini masuk ke dalam kategori osilator. Di sini ada Relative Strength Index. Parameternya 14 dengan apply to close. Warnanya kita ganti biru. Sedangkan untuk level, tadi kita menggunakan level 30 dan 70. 50-nya nanti saya jelaskan di setelahnya. Kita delete dulu ini. Oke. Warnanya kuning. Tampilannya seperti ini. Di sini ada dua garis dan di sini harga. Garis yang di atas adalah level 70 dan yang di bawah adalah level 30. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan yang tadi, di mana dijelaskan tingkat 70 menandai zona overbought dan tingkat 30 menandai zona oversold. Saya jelaskan di sini. Jadi kita bisa melihat harga, kita bisa melakukan entry ketika harga mengenai garis di level 30. Di sini kita bisa melakukan entry buy. Karena ketika harga mengenai garis 30 itu tadi masuk ke dalam oversold. Jadi ketika kita melakukan entry di sini, kita melakukan posisi buy. Karena harga berbalik arah menjadi uptrend. Yang tadinya downtrend ketika menyentuh garis di level 30, maka akan langsung mantul menjadi uptrend. Kita bisa melakukan entry di posisi ini. Kemudian untuk posisi kedua, atau kita bisa melakukan entry ketika harga mengenai level 70 di level overbought. Di sini ada. Di sini walaupun hampir sedikit lagi menyentuh level di 70, tapi dia sudah memantul. Kita bisa melakukan entry sell di area sini. Ini ketika harga saham menyentuh atau harga pasar menyentuh garis di level 70, itu langsung perpantulan arah yang tadinya uptrend kemudian menjadi downtrend. Kita bisa melakukan entry sell di daerah sini. Contoh lainnya kita bisa lihat di
Kita atur time frame di 30 menit. Nah, di sini kurang sedikit bagus ya menurut saya, karena tidak terlalu menyentuh antara level 70 dan level 30. Kita ganti time frame ke 1 jam. Ternyata memang di 4 jam. Nah, tadi di sini dijelaskan bahwa beberapa trader menyesuaikan indikator menjadi dengan menambah 50. Jadi maksudnya seperti ini. Kita lihat lagi di indikator ini, indikator RSI. Sekarang kita tambah di level 50. Dilihat di sini di level 50 di antara garis level 70 dan level 30. Kita bisa melihat pergerakan saham memprediksi suatu harga ketika dia mengenai level 50. Di sini bisa dilihat. Jadi di RSI ini kita bisa menentukan 3 entry. Yang pertama, entry saat level di 70 atau pasar mengalami overbought, dan entry yang kedua ketika pasar mengalami oversold di level 30. Nah, level 50 ini kita bisa melakukan entry dengan memprediksi kemana harga pasar akan, apakah uptrend atau downtrend. Di sini bisa kita lihat. Kita bisa melakukan entry di daerah sini. Kita lihat pasar sedang mengalami uptrend. Ketika dia melewati level 50, dia akan terus naik. Jadi kita bisa melakukan entry di sini dengan posisi buy. Kemudian di sini juga ada contohnya. Ketika pasar sedang mengalami downtrend, sedang turun, kita bisa melakukan entry sell di sini. Oke. Jadi biasanya ketika saya menggunakan RSI ini, saya memiliki 3 posisi entry. Dengan membaca level overbought di level 70 dan level 30 ketika pasar mengalami oversold, kita bisa melakukan entry. Kemudian di level 50. Menurut saya ini mudah dipahami, apalagi bagi para trader pemula. Sangat mudah untuk dianalisa. Jadi saran saya kalian bisa menggunakan RSI di indikator untuk kalian trading. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih, salam profit.